Banyak orang yang melihat bahkan mengubur menungso sing wis mati. Ya toh, meh bedino roh wong mati toh, kadang ya melu ngedusi, melu ngubur. Namun awake dhewe kan pas ngubur ngenteni kan karo guyon, sama sekali nggak membekas. Wong mati wi kaya pitik dibleh ngono wae kan gitu. Kaya gak ada dampaknya apa-apa gitu kadang bagi orang itu. Jadi tidak memberikan satu kesan bahwa piye ya sok nek aku nek mati itu. Fa engata dhabun. Kemana iki wong mati ki playune? Sepertinya kita sudah cukup puas dan senang dengan kalimat semoga husnul khotimah. Yang seharusnya kita inginkan itu kan kepastian. Jadi kalau saya enek wong pomone saya meninggal gitu terus enek wong krungu mergo sing nek mati kan krungu kan. Terus kemudian enek kowe muni semoga-moga ki Pak Yai ki meninggal ki husnul khotimah. Kira-kira aku langsung tangi bathukmu kuwi. Ora roh wae ya. Muni muga-muga ra genah, tapi kadang itu sing nglayat ki terus marem. Wis enak kalimat husnul khotimah, tidak dilihat semoganya. Semoganya ini itu kan kalimat spekulatif, kalimat gambling. Gambling kita apa toh? Untung-untungan, ya akeh rugine kan gitu kan. Makanya sangat jelas kalimatnya man la saseh, enggak nganggo huhu mestine. Man la saseh fa syaitanu syaihu. Sopo di dunia ini tidak memiliki syekh, tidak memiliki guru yang menunjukkan supaya dapat makrifat mengenali Tuhan, maka mengenali jati diri fitrah manusianya dipastikan syaiton yang menjadi gurunya. Ini dikaitkan dengan Imam Mahdi, Walian Mursida, Al-Mahdi, Al-Mahdiyin, Anadirun, Al-Walisata, Al-Wasilata, Man Anaba Ilaya. Ini ketepatan saya ketik pada saat sambil ada yang memberi, ada tokoh begitu meminta ini untuk diungkap. Saya janjani lain waktu. Siapa yang tidak mengenal jati diri fitrah manusianya, maka kamu tidak akan paham tentang kehidupan, dan itu sejatinya sesungguhnya kamu itu adalah mati. Perihal rogo jasad itu adalah sebagai perahu yang menghantarkan kita ke daratan sebelah. Maka jika rusak pikirannya, rusak prediksinya karena prediksi, rusak karena praduga, karena kira-kira, rusak karena beragama kita itu di atas duga-duga, di atas pemikiran-pemikiran interpretasi, kesepakatan-kesepakatan, hanya di atas tafsir-tafsir. Itu sama saja mesine mati. Mongko isi di tengah lautan. Dipestek nih, dipastikan kamu akan terombang-ambing di dunia ini, terasa gelap, panas, bingung, judek, nggak akan dapat menghantarkan sampai tujuan. Maka ayatnya sangat jelas. Sebenarnya banyak ayat-ayat ini kan kita mewakili. Wa'dallah mutlak dalam ikatan aku bersaksi. Man syahida bil haq. Wa'dallah itulah ikatan janji. La syukurlah wadah. Jadi ikatan janji dengan kesaksian aku bersaksi yang sebenarnya dari Allah. Ikatan janji berada di dalam kesaksian aku bersaksi yang sebenarnya itu adalah dari Allah. Itu mutlak. Allah tidak menampak ngejawantah di permukaan bumi, maka membuat wakil sebagai yang hak sah serta wenang untuk menjadikan hamba untuk berada di dalam ikatan kesaksian itu. Allah tidak akan menyalahi janjinya jika orang itu telah terikat janji. Saya bersaksi. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui perihal adanya ikatan janji kesaksian ini. Padahal tanpa ikatan janji, aku bersaksi di dalam rasa hati, maka mustahil makrifat itu dapat terwujud di dalam diri kita. Sehingga kehidupan itu hanya akan
terkungkung dalam kehidupan yang lahiriah jasad atau lahir jasadiah. Ya lamun anduhir minal hayati dunia wa hum anil akhirat ghafilun. Dampaknya ini, kalau nggak mengenal hakikat, nggak terikat janji aku bersaksi, maka dipastikan hidupnya akan hanya orientasi lahir jasadiah, hanya akan dunia dan materialnya serta aksesoris-aksesorisnya, sehingga kesucian, keluhuran, keagungan itu hanya diposisikan lahiriah, padahal keluhuran, keagungan, keadilan, kehormatan itu perihal alamatnya itu adalah batiniah, ruhiyah. Itu kan sifat-sifat ruh, masalah ruh. Makanya di Rum 8-nya itu Allah menegaskan, menekankan, memerintahkan kepada kita untuk mengevaluasi kehidupan diri kita ini dengan tafakur nasib jiwa kita ke depan di dunia dan nasib diri kita di akhirat. Gitu kan, nyambung sebenarnya. Awalam yatafakaru fi anfusihim, bagaimana keadaan jiwamu, batinmu, dirimu yang berada di dalam anfus kamu itu piye? Kehidupan itu bukan hanya perkara sing ketok meripat, akan tapi perkara dirimu yang berada di dalam jiwa. Sebab tafakuri, makhluk Allah tidak menciptakan atau Allah tidak memproses menjadi bisa, tidak memproses menjadi wujud, tidak memproses menjadi khalaqah. Itu proses ya, dari kecil menjadi besar, dari manusia orok menjadi manusia dewasa. Khalaqal insan min nutfah, katakanlah iqra bismi rabbika khalaqal insana min 'alaq. Jadi pada saat memproses untuk supaya menjadi dewasa, menjadi bisa, dari tidak bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak makrifat menjadi makrifat. Allah tidak menciptakan, memproses seseorang ini, langit dan bumi, kecuali keduanya ini di otakmu dan di pikiranmu, di hatimu. Termasuk di dalamnya ini, di antara keduanya itu pasti Allah jadikan adanya hakikat, adanya kebenaran hakikat, sehingga kamu dunia itu menjadi jelas hakikat hidup itu apa, hakikat jiwa itu apa, hakikat fitrah itu apa, hakikat manusia itu apa. Jika kamu ditunjukkan hakikat, ditunjukkan keberadaan Tuhanmu oleh yang hak, wenang dan sah, maka kamu akan mengetahui hakikat itu. Sebab wa ajalimu sama, kalau kamu hanya orientasi lahir, kalau kamu hanya orientasi jasadiah, ada batasnya, ada waktu yang masanya itu akan habis sesuai dengan umurmu. Makanya wa mangkana fi hadhihi a'ma, menungso itu karena itu keadaan, situasi berpikirnya, hatinya, gerakan tangan, gerakan kaki, bersosialnya, bekerjanya, belajarnya, apapun. Karena keadaan situasi apapun yang dilihat, yang didengar di dunia tidak terfokus pada hati nurani yang berfungsi. Di dunia keadaan situasinya itu tidak mengenal Tuhan, sehingga nggak punya tujuan, disebut buta. Sopo keadaan di dunia ini menjadi apapun sebagai apapun buta, karena di dalam hati nuraninya tidak mengenal Tuhan, tidak ada kesadaran Tuhan, akma. Maka seseorang itu di akhirat nanti kalau sudah meninggal dunia akan buta juga dan lebih sesat jalannya. Tapi dimensinya fil akhirah, karena isinya juga takrif. Kalau di dunia buta, kalau hatinya itu buta, dunyanya mesti ngawur, dunyanya mesti carut marut, dunyanya pasti nggak tertata, begitu loh. Karena ini isim takrif, al akhirah, buta.